Ini penting buat kita sebagai refreshment buat kita yang sudah berkeluarga, tapi juga ini penting juga buat kita yang akan berkeluarga, menjadi sebuah bekal di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini sudah punya cucu dan semuanya, saudara sudah sangat senior di dalam hidup usia pernikahan kita, biarlah kita juga jadi teladan buat cucu kita dan kita bisa ngomongin mereka, minimal ngomongin anak-anak kita juga, mempersiapkan mereka. Ya, kita tidak boleh jadi orang tua yang diam. Ya, diam itu katanya diam itu emas, belum tentu saudara. Ya kan, diam belum tentu emas. Diam itu bisa mencelakakan. Diam itu kadang bisa menjerumuskan. Ya, kita lihat orang jalan di depan ada lubang, kita diam. Apa yang terjadi saudara? Masuklah dia ke lubang, padahal kita tahu. Yang salah siapa? Ya orangnya mungkin nggak lihat, tapi kita kalau kita lihat kita nggak peringatkan, kita juga punya andil salah. Itulah mengapa Tuhan ngomong sama Yeskiel, hai anak manusia, ngomong, bicara. Kenapa? Kalau aku memperingatkan orang, ya kepada seseorang, dia berdosa, kalau kamu tidak memperingatkan dia sesuai dengan firman yang kusampaikan kepadamu, maka darahnya ditanggungan kepadamu. Itu kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel pada waktu itu, betul Bapak Ibu? Artinya apa? Kita punya tanggung jawab bersama. Ya, kita punya tanggung jawab komunal, kita punya tanggung jawab bersama. Maka orang tua harus berbicara. Jangan jadi orang tua yang diam. Apalagi kepada anak-anak. Semenjak mereka masih kecil hari ini, tentu dalam proporsi usia mereka, ya, kita harus bicara. Ya, orang tua harus kasih semuanya, Saudara. Harus kasih sex education juga kepada anak. Dalam proporsi usia, ya, tergantung usia mereka berapa, kita harus takar itu. Kita harus bicara mengenai kehidupan. Kalau pagi biasa saya akan antar anak sekolah, biasa sering ngomong dan semuanya ya, itulah. Anak saya yang cewek ngomong nangis, tiba-tiba di mobil nangis gitu ya. Ya merasa bahwa kok pelajaran ini susah, ya kan? Ya, namanya anak ya masih SMP, SMA, masih SMA, ya kan? Susah, nangis saudara. Ya kan aku sudah berusaha tapi kok kelihatannya hopeless gitu ya. Ya itulah kesempatan dari pengalaman saya untuk saya menanamkan nilai-nilai kehidupan. Ya, saya bilang ini baru SMA. Ya kan, ini baru pelajaran, ini baru kimia. Ya kan, itu sudah susah. Nanti nanti kuliah lebih susah lagi. Ya kan, nanti kalau kerja ada susahnya sendiri, ya kan? Itu namanya kehidupan. That's the reality, that's life, that is life. Accept that reality. Saya ngomong sama dia, saudara, ya kan? Belajar untuk terima kenyataan bahwa hidup ini susah. Saya tidak perlu ngomong yang teologis, akibat dosa, ngomong kok nanti itu ya. Saya cuma ngomong hal yang simple, praktikal, pelajaran kehidupan. Itu baru kimia, Ya kan, belum nanti kimia kehidupan yang lain. Ya, you have to be tough. Kamu harus tangguh. Ya, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus tangguh. Ada waktunya ketangguhan itu diuji dalam fakta-fakta kehidupan semacam ini. Bapak Ibu saudara-saudari, saya banyak mengamati juga, kalau kita ikut seminar, kalau kita ikut dengar-dengar tema khotbah keluarga di mana-mana, banyak tentunya ya. Tapi saya juga mendapati tidak semuanya itu biblical base. Saya banyak mendapati bahwa yang disampaikan adalah prinsip-prinsip pribadi dari yang menyampaikan, dan tidak semuanya itu alkitabiah loh. Tidak semuanya itu grounded to the Bible. Maka dari itu kenapa ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip manusia, maka kita akan menemukan banyak kegagalan-kegagalan di tengah jalan. Ya. Oleh karena itu yang terbaik adalah ketika kita mengalami dalam pengalaman kehidupan, sekolah kehidupan kita, ya, dan kita berkaca kepada Alkitab. Karena ketika Alkitab ditulis ini juga berdasar dari pengalaman kehidupan dari penulis Alkitab, sehingga mereka bisa ngomong semacam itu. Sekalipun mungkin yang nulis ini tidak menikah. Contoh Rasul Paulus, karena kita bicara Efesus, tapi dia mengamati, saudara. Dia seorang pembelajar yang baik, dia mengamati dengan baik. Dia tahu, dia melihat, kalau kita pelajari sejarah kehidupan Rasul Paulus lebih dalam lagi, dia lihat kehidupan mama papanya.
Ya, dia lihat kehidupan mama papanya. Tidak menikah ini karena dia memutuskan untuk selibat. Ada orang-orang yang terpanggil memang. Dan dia memutuskan demi Injil untuk selibat. Contoh Rasul Paulus. Contoh beberapa imam-imam yang ada, yang hari ini ada, saudara. Memutuskan untuk tidak menikah. Ya, salah satu contoh adalah pendiri dari gereja ortodoks di Indonesia, Romo Daniel. Ya, nah, memutuskan untuk tidak menikah demi Injil. Ya, itu keputusan pribadi. Tapi sekalipun demikian, dia pembelajar yang baik, dia lihat orang tuanya, dia lihat mama papanya, dia lihat kehidupan banyak orang, dia lihat semuanya, saudara. Dan dia mengajarkan, sekalipun tidak menikah, tapi dia mengajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Ya. Nah, ketika Efesus ini ditulis, situasi gereja di dalam masa yang tidak baik, tidak masa yang sukar. Ada banyak masalah di sana. Orang-orang Kristen masih belajar bagaimana hidup berkeluarga yang baik karena hari itu mereka adalah petobat-petobat baru. Ya, petobat-petobat baru yang dulunya ketika mereka menikah dengan agama yang lama tidak pernah ada kelas nikah tuh, tidak pernah diajari bagaimana hidup suami istri. Ya, mereka menikah hanya karena dorongan saja, saudara, ya hanya karena drive saja dan secara biologis saja, normal saja. Ya, hanya karena saling suka saja selesai, itu prinsip mereka pada waktu itu. Mereka tidak pernah tahu bagaimana membangun hidup berkeluarga di dalam Kristus. Bagaimana mereka seharusnya kita membangun keluarga dengan dasar Yesus. Dan hari itu gereja harus mendapati bahwa terjadi banyak kekacauan dalam hidup rumah tangga dari umat hari itu sebagai petobat baru, gereja yang baru pertama kali berdiri, saudara. Dan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain juga yang juga sudah menikah, contoh kayak Petrus dan sebagainya. Saudara, mereka memberikan sebuah surat pengembalaan, mereka memberikan sebuah acuan dan acuan ini masih relevan untuk setiap kita hari ini. Amin. Ya. Dan ini kehidupan pada waktu tidak mudah, bahkan sampai hari ini juga. Pernikahan memang tidak mudah, rumah tangga memang tidak mudah. Selalu ada tantangan di dalam hidup berkeluarga. Amin, Bapak Ibu. Semua kita juga mengalami hal itu. Ya, ada tantangan. Orang ketika anak muda usia 20-an mungkin, hari ini kalau ada ya kan, mungkin ketika seorang memutuskan untuk menikah, mungkin lebih banyak feelingnya saja. Rasio mungkin tidak terlalu banyak bekerja. Ya, mungkin kita semua dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Betul ya? Ya, saudara, sebagai anak muda usia 20-an, saudara, di mana feeling itu lebih banyak bekerja, ya rasio mungkin gampang, ya kan semua bisa kita hadapi, ya atas nama cinta katanya, ya kan begitu saudara, ya kan betul nggak Bapak Ibu? Dulu kita mungkin juga seperti itu kan, ya semua kita bisa hadapi atas nama cinta, ya kan yang penting apa? Yang penting kita bikin romantis, ya kan saudara? Yang paling romantis itu pikiran anak muda kan, ya kan? Ya itu aja, ya lagu yang lagi viral kan hari ini saudara. Ya, lagu-lagu semacam itu kan. Pokoknya romantis terus. Dipikir bahwa kehidupan ini akan romantis terus, ya kan. Enggak tahu romantis itu cuma sebulan 2 bulan. Itu pikiran anak muda, pikiran anak usia 20-an semacam itu kan. Tidak bisa, masih belum bisa menerka, menebak, melihat ke depan. Tapi kemudian berubah sejalan dengan waktu dan di sanalah banyak kemudian kekagetan yang timbul. Masalah-masalah yang kemudian muncul di dalam hidup berkeluarga. Ya, dari beberapa hal yang gereja sempat tangani adalah ada yang baru 3 bulan menikah langsung pisah ranjang, 6 bulan menikah, pulangkan saja aku ke rumah mamaku, papaku, ibuku, saudara, ya kan? Rewel-rewel balik nomor tua, jadi kan seperti itu saudara, ya kan? Ada yang ngomong seperti itu kemarin ya. Ya saudara, ini seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kita tangani, itu yang kasus-kasus yang muncul dari berbagai macam hal, berbagai macam sumber. It's not easy memang, tidak mudah. Ya, semua pernikahan, bahkan pernikahan hamba-hamba Tuhan pun, termasuk saya juga, kami juga mengalami, ya kan, hal-hal yang naik turunnya kehidupan, ya kan, kerigil-kerigil di dalam hubungan dan semuanya, semua kita. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Bahkan saya mau
tunjukkan buat Bapak Ibu ya, saya nggak bawa ininya sih, tapi di US saja, di Amerika saja, di Amerika, saudara, ya itu perceraian di antara pendeta. Bayangkan ini pendeta loh, ya tingkat berdasarkan survei dari Barna Research Institute, ya kan, itu perceraian di antara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, imam-imam di Amerika itu semakin lama grafiknya semakin naik, semakin tinggi. Pernikahan di antara satu suku saja shock culture-nya hebat, betul? Apalagi kalau beda suku, saudara, itu harus dipertimbangkan baik-baik. Apalagi kalau beda negara, tidak semuanya bisa pertimbangkan baik-baik. Ya kan? Kadang sebagai anak muda dulu, enggak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman kita dulu mungkin saudara, karena kita nih orang Indonesia, orang Asia punya yang namanya inferiority complex. Ya, lihat yang bule itu, waduh, kalau dulu ya, mungkin sekarang lihatnya Korea, saudara, betul ya? Wah, ya, punya imajinasi dan punya keinginan untuk married sama orang Korea. Ya, belum tahu, ya kan? Belum tahu yang namanya budaya, belum tahu yang namanya jembatan budaya. Ya, problem budaya itu besar sekali. Ya, begitu saudara. Ya kan, kalau dulu mungkin zaman itu lihat bule itu ada banyak yang punya mimpi, ya kan? Wah, married dengan bule, ya kan? Dan apa yang terjadi kalau beneran? Enggak cocok saudara, enggak bisa. Ya kan, enggak bisa. Saya punya teman dari berbagai macam bangsa. Ya kan? Waktu ketemu, waktu ngomong berteman ini ada sesuatu yang enggak klik, ya. Enggak cocok gitu loh, enggak. Ini baru teman loh ya, berteman secara natural begitu ya. Ada sesuatu yang memang tidak bisa. Ya enggak klik gitu aja. Itu baru pertemanan. Belum yang lain-lain, saudara. Kadang kita punya persepsi kehidupan yang apa namanya, idealisme yang melalang buana ke sana kemari. Ada orang yang berpendapat bahwa pernikahan kedua itu selalu lebih baik dari yang pertama. Ada banyak orang meninggalkan istrinya atau suaminya kemudian dengan yang lain, saudara, dan merasa bahwa inilah surga dunia. Ya kan, ini yang lebih baik daripada istriku atau suamiku, dan tinggalkan istri atau suaminya dengan orang yang lain. Ya, tidak tahu bahwa istriku cerewet, ya, yang baru ini sangat-sangat mengasihi, sangat-sangat menghargai aku, enggak pernah cerewet sama aku, ya kan? Mungkin yang tadi suamiku tidak romantis, yang ini sangat-sangat romantis buat aku. Tidak tahu, itu baru masa promo, saudara, ya kan? Kalau masa promonya habis, aslinya kelihatan. Saudara, itulah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang terjadi. Bahkan banyak orang Kristen yang persepsinya tidak alkitabiah sekali. Persepsinya betul-betul duniawi. Sudah Kristen puluhan tahun, tapi persepsi kehidupannya masih duniawi banget. Sehingga kasus-kasus ini terjadi di lapangan di mana-mana. Kasus-kasus ini terjadi di lapangan di mana-mana. Bapak Ibu, betul. Ya, kami dulu kan sempat lama 8 tahun di Jogja. Itu tingkat perceraian dan tingkat kehancuran keluarga. Saya mau beritahu di jemaat ya, itu kehancuran keluarga itu bisa 60% ke atas. Perceraian. Seolah-olah akhirnya semuanya seolah-olah dilegalkan, jadi permisif. Ya kan, permisif. Wah, cerai cerai biasa. Hamil tanpa suami atau bukan tanpa istri ya, tanpa suami gitu saudara ya. Biasa. Anak-anak broken home. Berapa kali kami harus menikahkan anak-anak muda di jemaat di Jogja itu secara terpaksa hamil duluan, saudara. Ini bukan rekor, saudara, bukan rekor yang dibanggakan, ini kesedihan sebetulnya. Dalam 8 tahun itu mungkin sudah 8-10 kali mungkin, saudara. Kalau bisa dihitung itu, terpaksa dinikahkan. Kenapa? Ujung-ujung ketika konseling dan semuanya, broken home. Ya kan, enggak, orang tua yang diam, orang tua yang juga tidak terlibat, tidak mau tahu, tidak terlibat. Ya, ada yang cuma ngasih uang tok, ya kan? Yang begitu-begitu modelnya. Akhirnya apa? Itulah anak bisa jadi seperti itu. Maka dari pengalaman-pengalaman itu, saudara, kami belajar, ya. Jadi orang tua tidak boleh diam, tidak boleh jadi orang tua yang diam. Harus bicara dalam kehidupan anak. Tentu kita tahu
Ya, batasannya apa, proporsinya bagaimana, dan semuanya. Bahkan kalau hari ini anak kita sudah menikah pun, nasihat-nasihat tetap dibutuhkan oleh mereka. Karena mereka tetap faktanya belum cukup makan asam garam. Nasihat dari orang tua, contoh kehidupan dari orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Amin Bapak Ibu. Ya, maka dari itu kita harus bangun persepsi kita berdasar firman. Kalau persepsi kita dunia, maka nasihat yang kita berikan pasti nasihat yang duniawi. Kalau kita tidak dibangun paradigma kita yang benar berdasar firman Tuhan, maka nanti nasihat kita juga duniawi, akan tersesat. Yang kita omongin akan tersesat juga. Begitu loh. Ya, akan tersesat juga. Maka oleh karena itu mari kita bangun hidup kita dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 21 ditulis ini saudara, karena hari itu jemaat mengalami masa-masa yang sukar, pergumulan keluarga demikian berat hari itu. Ya, pergumulan keluarga demikian berat, perceraian juga terjadi di dalam gereja di antara jemaat-jemaat pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka sebelumnya tidak pernah tahu, tidak pernah diajar, tidak ada kelas nikah hari itu. Ya, ayo coba kita lihat ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Paulus memulai dengan kata-kata itu. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus hidup suami istri. Kasih itu dalam teks asli ada dua kata. Yang satu ahava, yang dua itu chesed. Ahava itu cinta. Cinta apa? Cinta natural. Ya, cewek cowok ketemu saling crush, ada crush. Suka di awal. Love at the first sight. Cinta pandangan pertama. Itu masuk kategori yang ahava. Ya, kata ahava saudara. Ya, nah, itu harus terjadi dulu memang. Ya kan? Ya kalau tidak cinta pandangan pertama mana mungkin ada pendekatan. Betul Bapak Ibu yang sudah pengalaman, betul? Nah, ahava harus ada. Ya kan? Tapi itu adalah entry point. Itu hanya permulaan saja. Tidak boleh terus-terusan ahava terus. Yang kedua itu namanya chesed. Ini yang lebih penting daripada ahava. Apa tuh chesed saudara? Ketika Alkitab tulis ini, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Alkitab tidak bicara tentang ahava. Alkitab berbicara mengenai chesed. Apa tuh chesed? Chesed adalah kasih yang tidak dapat, kasih yang tangguh, kasih yang tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Kasih yang tangguh, yang ditempa di dalam kehidupan, seperti kasih seorang ayah atau seorang ibu yang terus mendampingi anaknya mungkin yang mengalami Down syndrome sampai terakhir, kasih seorang suami yang harus merawat istrinya. Kita lihat tentu tahu beberapa kisah kehidupan ya, beberapa orang tertentu yang harus sakit, saudara, dan tidak bisa lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dan seorang suami tetap menemani, tetap merawat istrinya sampai titik akhirnya. Itu namanya chesed. Kalau ahava itu masih romansnya masih tinggi. Betul? Honeymoon itu ahava. Itu cuma ahava saja, saudara. Ya. Tapi kalau contoh-contoh kehidupan seperti tadi itu chesed. Suami istri yang terus bersama melewati naik turunnya jurang kehidupan. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Tapi terus bersama, tapi terus melewati segalanya di dalam struggle-nya kehidupan dan tidak pernah gagal di sana. Itu namanya chesed. Kasih yang tangguh itulah yang dicontohkan Kristus kepada kita, yang dilakukan Kristus kepada kita semuanya. Amin, saudara. Ya, itu namanya chesed. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kita kadangkala orang hanya terlalu emphasize kepada kata tunduk. Ini terjemahan, saudara. Ya, kata tunduk ini terjemahan. Lebih daripada tunduk, orang itu tunduk bisa karena takut, bisa karena cinta. Betul nggak? Betul saudara? Ya. Anda tunduk sama pimpinan Anda di kantor. Kenapa? Nurut sama pimpinan Anda di kantor. Kenapa? Kepada perusahaan, kepada policy perusahaan. Kenapa saudara? Ya karena kita dibayar, betul nggak? Hubungannya uang kan? Kita menurut semua aturan di kantor karena kita dibayar. Itu bukan heset. Itu tunduk karena terpaksa. Sekalipun mungkin keputusan perusahaan, kalau Anda anggota partai contoh, keputusan partai tidak sesuai dengan hati nurani Anda terpaksa tunduk, betul nggak? Ya kan? Karena itu aturan organisasi, itu terpaksa. Tunduk itu bisa karena terpaksa, tapi tunduk itu juga bisa karena kerelaan hati. Ya, karena kerelaan, karena mengerti, pahamkan kerelaan hati. Karena tunduk karena cinta. Tunduk itu bukan dalam persepsi kita. Kalau tunduk itu gimana saudara? Nggih terus begitu. Ya kan? Nah ini sekali lagi, ini terjemahan kan saudara. Ya, nggih terus, ya kan? Nggih terus. Ya, nggih mboten kepanggih. Suami yang tidak bijaksana, suami yang tidak dewasa di dalam Kristus akan abuse ayat ini. Akan menyalahgunakan ayat ini. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya saja. Maaf saya, ini kan ngomong keluarga ya. Saya ngomong terus terang aja ya. Ya ini kan supaya jadi pembelajaran buat kita semuanya, bahkan yang belum berkeluarga juga. Berapa banyak suami yang tidak dewasa dan masih duniawi banget. Ini terjadi juga di jemaat di Efesus. Kasus-kasus yang terjadi di jemaat Efesus. Tetap memaksa istrinya untuk berhubungan intim ketika istrinya sedang haid. Kenapa? Karena suami-suami yang seperti itu pada waktu itu juga, saya percaya hari ini juga masih ada orang-orang semacam itu. Itu persepsi kehidupannya itu betul-betul rohana banget. Orang yang tidak dipenuhi dengan Kristus, orang yang tidak penuh dengan Kristus, orang yang pikirannya, hatinya, persepsi kehidupannya, rohnya semuanya tidak penuh dengan firman, tidak penuh dengan Kristus, saudara, akan menjadi orang yang sangat menjijikkan. Kita harus tahu ini manusia, kita sedang bicara tentang kita manusia. Oleh karena kenapa? Kenapa kita perlu baca firman tiap hari, ya? Mulut kita sudah sampai berbusa kan Bapak Ibu ya, selalu ngomong, ayo baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, bersekutu dengan firman setiap hari. Kenapa? Itu sebetulnya untuk kebaikan kita kok, bukan kebaikan pendetanya kok saudara. Bahkan pendeta pun kalau tidak penuh dengan firman setiap hari, kalau pendeta pun tidak bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari, tidak mengabsorb dirinya, membenamkan dirinya dalam firman setiap hari, akan menjadi pendeta yang duniawi juga, betul, pikirannya mek duit. Dan berapa banyak juga yang jatuh dalam skandal seksual. Itu bukan masalah profesi, bukan masalah jabatan. Ini manusia, kita semua manusia, halo. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Berapa banyak orang pikirnya seks terus. Nggak mikir yang lain, nggak mikir kerja, ya kan saudara? Nggak mikir uang, nggak mikir ini, nggak mikir. Lihat, berapa banyak laki-laki pada waktu, suami-suami pada waktu yang hidupnya tidak penuh dengan Kristus, mengabuse ayat ini, tunduk 100%. Ya kan? Hei, itu istrimu, bukan pembantumu. Maka Alkitab sebetulnya memberikan sebuah kalau kita lihat ya saudara ya, dalam kitab Kejadian Adam dan Hawa semuanya itu, sebetulnya itu sebuah equal partnership. Ini konsep Alkitab mengenai suami istri, mengenai keluarga. Ya Bapak Ibu ya, equal partnership in everything, dalam semuanya, partnership. Istri atau suami Anda adalah partner Anda, bukan pembantu Anda. Halo, amin, saudara. Partner, equal partnership. Tulang rusuk katanya, Hawa diambil dari tulang rusuk di tengah. Tengah kan saudara? Tengah itu sama-sama tengah, bukan tulang dengkul kan? Ya kan?
bukan tulang kepala juga, tapi equal partnership, equal bersama-sama, lakukan bersama-sama. Jadi semua apapun bisa dilakukan bersama-sama. Kalau istri tidak gengsi untuk membantu suaminya dalam menambah pendapatan, contohnya dengan bekerja, maka suami pun tidak boleh gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk membantu suaminya. Halo, namanya saja partnership. Satu saat saya di depan rumah saya, cucian saudara ya, gantung cucian. Tetangga-tetangga biasalah ya, om-om yang sudah tua apa semuanya ya kan lewat gitu loh. Ya, ai-ai yang sudah tua ya kan saudara lewat. Saya nggak tahu mereka Kristen atau enggak ya. Loh, kok suaminya yang yang jemur pakaian ya kan saudara. Ya saya enggak perlu debat, namanya orang tua juga. Oh iya isu, enggak apa-apa. Itu enggak sekali dua kali loh saudara, begitu. Ya saya pikir ya biasalah, mungkin mereka bertumbuh sudah jadi tua selama ini enggak pernah punya prinsip yang alkitabiah ya. Jadi pikirnya pekerjaan-pekerjaan seperti ini harus wanita saja yang mengerjakan, ya kan saudara. Saudara mari kita berubah persepsi kita. Ya, ini enggak boleh kalau sudah gitu-gitu enggak bisa, masalah ego enggak bisa saudara, enggak bisa. Harus partnership bersama-sama. Apalagi kalau saudara memutuskan untuk tidak pakai pembantu, contohnya semua dikerjakan bersama-sama. Kerjakan bersama-sama. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau Anda ada mbak yang bisa bantu, oke, bisa diserahkan. Tapi tetap itu pun ada hal tertentu yang harus dikerjakan bersama, in equal partnership. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya juga dalam pendapatan keluarga contohnya apa semuanya. Jangan gengsi juga untuk bantu suami dan semuanya. Suami juga tidak perlu gengsi ketika pendapatan istri mungkin lebih besar daripada dirinya. Kalau semuanya bisa ditata sesuai dengan firman, itu akan jadi dengan baik. Amin, saudara. Ya, masalahnya kan ini harus latihan. Ya, harus dilatih. Ya. Apalagi, hai suami, apalagi saudara, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini luar biasa. Alkitab tidak ngomong tentang ahava lagi di sini. Dalam konteks ayat ini saudara, ayat 25 ini tidak ada lagi romantisme. Tidak ada lagi seksualitas di sana. No, sudah enggak ada. Ini murni tentang hesed. Hai suami, cintai atau kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, menyerahkan dirinya untuk jemaat. Menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Semuanya dikorbankan. Saudara, dan ini juga pelajaran buat kita. Bagaimana kita bisa berlaku menjadi suami yang seperti Kristus, istri yang seperti Yesus, seperti Kristus. Ini harus dilatih. Kalau kita tidak memahami ayat ini, maka kita betul-betul tidak akan saya tahu dalam proses kehidupan, ya kadangkala saudara ketika suami sudah jenuh, sudah bete begitu kan saudara, tapi kemudian saudara masih dapat kuliah 2 SKS, 4 SKS dari istri ketika sampai di rumah, ya kan? Dan saudara mungkin merasa wah, ya kan? Kadang di sana ada pertengkaran, ada friksi terjadi, saudara. Ya dan saudara mungkin merasa setelah berjalan berapa lama dalam pernikahan, saudara merasa mungkin kasih saudara mulai hambar, cinta saudara mulai hambar, hubungan mulai hambar dan semua. Dan sinilah titik-titik bahaya. Ada titik-titik bahaya dalam hidup pernikahan ketika kehambaran itu mulai terjadi, ya. Dan ketika kehambaran mulai terjadi, Anda mulai buka Facebook dan ketemu mantan yang cinta lama bersemi kembali.
Entah dia sudah nikah atau dia belum nikah, pokoknya bisa ketemu saja. Hari ini media sosial itu menyatukan semuanya, saudara ya. Media sosial itu bisa jadi perangkap, itu bisa jadi baik, tapi itu bisa juga jadi perangkap untuk kita. Betul? Atau mungkin saudara tiba-tiba ada DM nyasar di Instagram saudara, atau DM nyasar di Facebook saudara, atau di mana, ya kan? Kemudian ada kata-kata di sana, "Hai Ko, boleh kenalan enggak?" Nah ini saudara, ya kan? "Hai Ko, masih ingat saya enggak?" Saudara lihat tuh, siapa ya? Ya, pura-pura lupa saudara, ya kan? Padahal enggak tahu itu adalah scammer, ya kan betul saudara ya? Enggak tahu tuh scammer. Ya, yang buat akun-akun palsu pakai fotonya siapa enggak jelas saudara, ya kan? Dan mulai ngerayu-ngerayu, ujungnya itu bisa jadi maut saudara. Ya, Anda bisa di-scam, uang Anda bisa habis tuh. Hati-hati ya, kalau mulai ada DM yang enggak jelas semacam itu ya. It happens bukan? Saudara, apalagi kalau itu kenal, nah saudara, mulailah terjadi. Betul? Masa-masa promo tadi yang saya katakan di depan tadi, ya kan? It happens bukan? Ketika apa? Ketika kita tidak hati-hati, ketika kita tidak mengerti makna kata hesed. Hesed itu stay, tetap bersama. Belajar untuk memahami bahwa ketika itu terjadi, masing-masing kita ini masih bertumbuh. Suami atau istri yang dewasa akan mengerti, akan belajar memahami bahwa pasangannya, suami atau istrinya itu masih bertumbuh, masih berproses. Setiap kita juga masih berproses dalam kedewasaan rohani kita. Betul saudara? Masih berproses. Yang merasa lebih dewasa rohani harus belajar untuk lebih memahami, belajar untuk lebih mengerti, belajar untuk meminta hikmat Tuhan untuk memahami ini semuanya. Halo, sekalipun perasaan saudara tersayat, betul enggak? Ya kan? Perasaan pasti tersayat enggak? Oh pasti, kita ini manusia biasa kok. Makanya lama-kelamaan kita akan mendapati, kalau kita begitu dalam nanti dengan Tuhan ya, begitu dalam firman, kita dalam satu sisi kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan tahu bahwa di dalam hubungan ya, di dalam hubungan suami istri berjalan dalam kehidupan ini saudara, ya kita harus betul-betul menyangkal perasaan. Seperti Yesus menyangkal dirinya sendiri. Halo? Yesus sangkal dirinya sendiri. Betul saudara? Ya, dia sangkal dirinya, dia pikul salibnya. Apa kata Yesus? Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Sangkal diri itu juga ada dalam hubungan pernikahan. Kalau sudah masuk ke dalam hesed, K-H-E-S-E-D. Kalau sudah masuk di dalam hesed ini, di sanalah ada penyangkalan diri. Di sanalah saudara tersalib dan disalibkan. Di sanalah saudara mengorbankan diri. Di sanalah saudara akan menginginkan yang terbaik bagi suami atau istri saudara. Sekalipun mungkin keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Tapi pengorbanan diri, kerelaan diri, saudara, penyangkalan diri, itulah yang orang-orang sudah banyak hilang hari ini. Dan itulah kenapa tingkat perceraian semakin tinggi dari hari ke hari. Tahu nggak Bapak Ibu, hari ini Indonesia sudah mulai masuk ke dalam jebakan seperti negara-negara Singapura, Taiwan dan semuanya, Jepang, yang dimana mereka akhirnya tidak mau nikah dan jemaat penduduk semakin berkurang, jemaat lagi ya, penduduk semakin lama semakin tua, anak-anak tidak ada lagi anak-anak muda. Di Jerman itu playgroup TK tutup loh, tidak ada lagi anak-anak soalnya. Kenapa saudara? Karena orang seperti itu, orang di sana yang tidak, apalagi kalau dia tidak kenal Yesus dan semuanya, merasa bahwa pernikahan itu hanya untuk pernikahan itu menyusahkan. Ya, enggak perlu nikah. Enggak perlu punya anak, semuanya menyusahkan, aku hidup diriku sendiri. Oh iya, orang kalau seperti itu bisa. Mereka enggak punya Yesus. Kalau mereka enggak punya Yesus, apa saudara? Ya mereka free sex, betul enggak? Ya kan? Enggak punya Yesus, free sex. Sehingga mereka bisa ngomong seperti itu. Mereka bisa ngomong pernikahan menyusahkan. Kalau mereka lagi butuh aja bisa beli kok. Di sana kan banyak itu di Eropa, di negara-negara maju itu saudara. Daerah-daerah red light district namanya kan. Daerah-daerah pelacuran itu. Hanya itu aja, karena mereka tidak punya Yesus.
Indonesia sudah mulai masuk ke arah sana loh. Tingkat natalitas kelahiran bayi itu semakin tahun semakin merosot loh saudara di Indonesia. Mungkin nggak disadari ini ya. Ini survei yang lebih luas ya saudara. Kenapa? Semakin banyak anak-anak muda yang mulai menunda pernikahan. Semakin banyak, kenapa? Karena mungkin melihat contoh, trauma, melihat orang tua, melihat semua contoh kehidupan, melihat semuanya trauma dengan semua yang ada. Dan mulai punya persepsi seperti orang yang seperti itu, pernikahan menyusahkan. Aku hidup untuk diriku sendiri, aku mau senang, aku enggak mau susah. Inilah fakta yang terjadi di negara kita hari ini. Karena orang yang tidak kenal Yesus, yang tidak kenal firman Tuhan, yang tidak di dalam firman Tuhan, tidak akan mengerti prinsip-prinsip seperti ini. Dan ini pun akan diuji. Anda paham pun kita tetap akan masuk dalam dapur pengujian Tuhan. Contoh, berapa waktu yang lalu ada ketika sudah sudah 65 tahun, ya saudara, anak ketiga sudah menikah. Ketika anak ketiga sudah menikah, suami mengajukan tawaran cerai kepada istri. Bayangkan udah umur 65 tahun loh, mau apa? 65 tahun loh ini, ya kan? Alasannya apa? I wanna be free. Sudah cukup ya, anak kita sudah rumah tangga semua, tugas kita sudah selesai. Orientasi kehidupan sudah berubah, saudara. Berarti selama ini menjalani kehidupan dengan sangat depres, hanya demi anak. Sudah, ini waktunya kita hidup sendiri-sendiri. 65 tahun ke atas bercerai, banyak yang seperti itu. Nyimpen terus. Karena tidak mulai membenamkan tiap hari, membetulkan persepsinya, tidak dibetulkan hatinya, ininya dari kebenaran firman. Maka dari itu saudara, berkali-kali kan saya katakan kita harus belajar untuk terus berkaca kepada Yesus. Lihat Yesus, berkaca pada Yesus. Belajar dari Kristus dalam segala hal. Entah kita suami, istri, anak, kita tidak sempurna. Tapi kita harus terus berkaca kepada Yesus. What would Jesus do? Bagaimana Yesus? Kalau ngalami ini, kalau aku dalam posisi seperti ini, apa yang bisa aku pelajari dari Kristus, dari firman-Nya? Amin Bapak Ibu. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemarin ada seminar di Cempaka tentang marriage seminar. Yang terakhir itu bagus saudara. Pastor Jeffrey berkata bahwa pernikahan itu kan orang menikah itu datang di altar. Betul ya, diberkati, datang maju ke altar. Altar itu tempat apa sih? Altar itu tempat domba dibeleh. Engek-engek kan, betul saudara ya? Dibeleh. Orang tidak sadar, altar itu dianggap berkat. Ya betul akan diberkati. Tapi altar itu tempat pembelian, tempat pengorbanan. Jadi sebetulnya suami istri muda atau berapapun usia yang akan menikah, begitu datang ke altar itu sebetulnya apa saudara? Itu sama dengan berkata apa? Aku siap membeleh diriku untukmu. Aku siap berkorban untukmu. Itu yang tidak disadari oleh banyak orang. Itu yang tidak disadari oleh banyak sekali gereja, bahkan gereja-gereja banyak tidak punya kelas nikah dan semuanya. Akibatnya apa? Ya sudah, orang datang hanya untuk diberkati saja, tidak mengerti apa esensi pernikahan, tidak ngerti apa esensi berkeluarga, saudara, bahkan kacau-kacau. Menyerahkan dirinya baginya. Kalau Yesus saja menyerahkan diri kepada jemaat, kepada gerejanya, dia berkorban. Maka prinsip pengorbanan ini penting. Ini yang dihindari oleh orang. Orang sekarang lebih suka prinsip terminologi itu investasi. Betul nggak saudara? Investasinya berapa? Kalau investasi pasti balik katanya. Betul nggak saudara? Ya kan? Tapi orang sudah nggak mau pengorbanan. Nggak mau. Ya kan? Sehingga kalau kita hari ini lihat, ya ada retreat, ada apa di gereja bahkan semuanya selalu digantikan kata-kata investasi. Rp100.000. Betul nggak saudara? Karena investasi buat orang lebih menyenangkan. Coba ya, retreat, ya pengorbanan 100.000, nggak ada yang mau saudara. Betul? Nggak ada yang mau. Korban nggak balik kok malah entek saudara. Betul nggak? Kebalik-balik kan prinsip kita hari ini.
Tapi prinsip Alkitab itu selalu satu, berkorban. Yesus berkorban sampai Golgota. Dia berkorban sampai Golgota. Kalau Yesus saja berkorban sampai Golgota, kenapa kita nggak mau berkorban? Aku mau Pak berkorban, sampai mana? Sampai Paris Pak. Golgota nggak mau Pak. Saudara, Yesus berkorban, maka kita harus belajar berkorban. Kadang ini berat buat suami, buat laki. Saya tahu, laki itu kan goal oriented, task oriented. Kita ingin kerja, kita ingin buat ini, buat itu, kita ingin mengembangkan, kita ingin membesarkan ini, kita ingin meraih ini, meraih itu. Kita goal oriented, task. Kita ingin buat ini, buat itu, kita ingin semuanya. Tapi tidak tahukah saudara, kalau kita lihat hidup kita hari ini, Tuhan justru memberikan kita pagar-pagar, betul? Tuhan memberikan kita batasan-batasan. Mengapa? Karena Tuhan mau kita belajar sesuatu. Ya, bahwa kalau kita tidak dikasih batasan sama Tuhan, kalau kita tidak dikasih pagar-pagar dalam hidup kita oleh Tuhan, hancur sudah keluarga kita. Halo? Betul? Gara-gara kita mengejar mimpi kita, gara-gara kita mengejar passion mimpi kita dan semua yang kita rindukan semuanya. Tuhan akan kasih pagar-pagar itu kepada suami-suami. Supaya kita belajar untuk menyeimbangkan kehidupan. Menyeimbangkan kehidupan itu penting Bapak Ibu. Ya, menyeimbangkan kehidupan itu penting. Dan Tuhan taruh itu di dalam kehidupan kita. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke, lanjut ya saudara, ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istrinya, saling mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi memelihara merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Di sini Tuhan mengatakan kepada yang lebih kuat secara fisik, tidak boleh kasar, tidak boleh kasar kepada yang lebih lemah secara fisikal. Kenapa hari itu? Karena hari itu, pada zaman itu, Rasul Paulus melihat, saudara, bahwa hari itu wanita tidak ada harganya. Hari itu, ya, mereka dijadikan budak, dijadikan ini, dijadikan itu, dan tidak punya hak kesempatan untuk membela dirinya. Dan Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Efesus, kalian harus jadi berbeda dari yang lain. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sudah, ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya, merawatnya, oke, 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dia menggemakan kembali kitab Kejadian. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku kasih istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara lihat, meninggalkan ayah ibunya menjadi satu daging. Kemarin ada satu hal yang baik yang disampaikan di seminar kemarin saudara, ya bahwa menikah itu bukan untuk bahagia. Kadang-kala kita tujuan pernikahan adalah untuk bahagia. Bukan, tujuan pernikahan bukan untuk bahagia, tetapi tujuan pernikahan adalah untuk menjadi satu, oneness, menjadi satu. Ini Alkitab ngomong. Nah, ternyata persepsi kita banyak salah ya, Bapak Ibu ya. Kita seringkali mendapat ajaran dari siapa-siapa kan saudara, menikah untuk bahagia. Itu a part of marriage, yes, happiness. Tapi untuk masuk ke dalam area itu adalah to be one, oneness, menjadi satu, meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan suami atau istrinya menjadi satu daging, menjadi satu. Ya, menjadi satu saudara. Menjadi satu. Dan menjadi satu ini adalah proses seumur hidup. Menjadi satu adalah proses seumur hidup. Dan itu struggle. Dan itu perjuangan kita sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ya, perjuangan kita sampai selama-lamanya. Dan itulah yang Tuhan mau. Karena kalau dia melihat pernikahan, dia melihat dirinya dan jemaatnya sendiri. Bapak Ibu, ini latihan. Selama kita hidup di dunia, ini adalah latihan kita bersama. Karena suatu saat nanti dalam kekekalan tidak ada lagi pernikahan secara fisik seperti di dunia ini maksudnya, yang di sana nanti adalah pernikahan anak domba. Kita akan menikah dengan Kristus
untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Sebelum kita menikah dengan Kristus nanti, mari latihan dulu. Karena hidup ini adalah gladi bersihnya. Kehidupan, pernikahan adalah gladi bersihnya nanti. Gladi bersihnya. Pernikahan anak domba ketika kita akan menikah dengan Kristus nanti. Amin, saudara. Ya, kalau hari ini mungkin kita sudah ditinggalkan oleh salah satu ya suami atau istri kita, mungkin dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Hari ini jadilah berkat, jadilah teladan bagi yang lebih muda, bagi anak kita, mungkin bagi cucu kita. Ya, ajari mereka, saudara, bagaimana membangun hidup pernikahan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Amin, Bapak Ibu.